Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anibdu Sulistyo dan rekan kerja saya itu Genat Adam Hidayat. Di sini saya mencoba menjelaskan pendidikan Islam di Indonesia dari sejarah hingga kekuatan Islam. Pendahuluan. Sejarah pendidikan Islam dimulai sejak datangnya Islam ke Indonesia, yang sebagian besar ahli mengatakan awal mula masuknya yaitu berasal dari Sumatera, tepatnya daerah Aceh. Islam ke Indonesia. Terdapat diskusi dan perdebatan panjang mengenai 3 masalah pokok kedatangan Islam ke Indonesia. Hal ini terjadi karena minimnya bahan rujukan untuk memastikan hal tersebut. Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Namun banyak teori yang memperkirakannya. Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran atau dunia Arab dengan Asia Timur. Sejarah pendidikan pada zaman kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Aceh Islam ke-1. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Pasai dengan raja pertama bernama Al-Malik Ibrahim Al-Maknum. Kerajaan ini berdiri di abad 10 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Zaman Wali Songo di Jawa. Kerajaan Islam di tanah Jawa yang disebarkan oleh para wali. Kerajaan ini dinamakan Kerajaan Demak. Para wali ini menyebarkan agama Islam dengan penuh kegigihan dan keikhlasan sehingga mampu merebut hati masyarakat Nusantara. Yang ketiga adalah Kerajaan Islam di Maluku. Raja pertama di Kerajaan Maluku bernama Sultan Ternate. Sejak zaman Sunan Giri, Islam masuk ke Maluku melalui para mubalik dari Jawa dan mubalik dari Malaka. Raja yang terkenal akan pendidikan dan dakwah Islamnya yaitu Sultan Zainal Abidin. Yang keempat yaitu Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan pertama yang menganut dan menerapkan ajaran Islam adalah Kerajaan Kembar Gorontalo. Dalam 2 tahun Islam telah tersebar melalui jasa murid Sunan Giri yaitu Abdul Qadir Khatib. Pendidikan Islam pada zaman kolonial. Yang pertama yaitu Zaman Kompeni Belanda (VOC). Belanda datang ke Indonesia mempunyai misi yaitu untuk berdagang. Kebijakan yaitu melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Portugis. Selain itu, Belanda juga menyebarkan agama Kristen Protestan. Sementara pendidikan Islam untuk masyarakat tersebut masih berjalan seperti di pesantren, langgar, dan madrasah. Sementara untuk sekolah pegawai dan masyarakat Kristen sudah diatur oleh VOC. Yang kedua yaitu pendidikan Islam zaman Jepang. Pada masa ini pendidikan Islam sangatlah leluasa karena Jepang tidak memikirkan agama. Yang penting bagi Jepang yaitu memenangkan perang. Malah Jepang memberi keluasan dalam mengembangkan pendidikan. Kekuatan Islam. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7. Wilayah yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah daerah Sumatera Utara, yaitu Samudra Pasai. Pertumbuhan dan pergerakan ajaran Islam di Indonesia hingga saat ini semakin menguat. Seiring menandakan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan dalam membangun peradaban Islam di dunia. Hal ini juga diperkuat dengan potensi Indonesia yang memiliki kekayaan alam sebagai modal untuk membangun peradaban yang makmur, juga pertumbuhan dakwah untuk membangun generasi yang robbani. Kekayaan dari keragaman yang ada di Indonesia menjadi indikator Indonesia akan menjadi awal kebangkitan peradaban Islam selanjutnya. Kesimpulannya yaitu pendidikan Islam sangatlah penting untuk mengajarkan moral, akhlak, dan karakter agar bisa menjadi manusia yang beriman. Sekian dari kami, bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.